Hi guys, welcome back to our podcast Talkative Trinitas Podcast. Hari ini di sini aku ditemani sama narasumber aku yaitu Jason, dan kali ini kita nih punya topik nih yang bagus ya kan Jason? Betul. Nah, ini topiknya pasti anget lah, masih anget zaman sekarang. Apalagi kan ya seiring teknologinya juga makin maju, makin canggih. Ya, ini kemudian pasti kalian mengenal nih yang namanya AI atau namanya Artificial Intelligence ya kan? Betul. Nah, saya melihat dari beberapa sumber juga bahwa ada juga yang mengatakan bahwa AI itu dapat meningkatkan atau menurunkan kreativitas siswa. Nah, makanya dari sini saya mengundang narasumber saya Jason untuk menanyakan mengenai AI ini gimana sih meningkatkan atau menurunkan kreativitas siswanya. Alright Jason, kira-kira nih, kamu kan pasti sekolah kalau ngerjain tugas ChatGPT ya kan? Betul. ChatGPT game ini apa? Nah, menurut kamu itu tuh ningkatin atau nurunin kreativitas nih? Menurut saya pribadi itu AI itu justru menurunkan kreativitas. Kenapa sih begitu? Kenapa? Karena saya pikir itu kan AI itu kan mengambil pola-pola dari miliaran manusia nih, jadikan satu kesimpulan. Nah, maka dari itu AI itu kan menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada pola-pola pikir yang lainnya, jadi hanya satu kesatuan. Jadi misal guru disuruh mengerjakan tugas cerpen. Nah, tugas cerpen itu di seluruh murid itu menggunakan AI. Nah, AI itu AI yang sama, maka pola-pola yang akan dikeluarkan oleh AI itu juga akan menjadi sama, begitu sih. Oh gitu. Tapi kalau aku punya pendapat sih dari aku. Boleh. Kalau AI ini meningkatkan loh, justru bukan menurunin. Ya kayak tadi tugas cerpen lah dari Pamugi. Kan kita udah capek-capek nih nulis, analisis unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya dari si cerpen itu. Nah kan udah gitu kita kan disuruh pakai ChatGPT kan sama Pamuginya. Nah udah gitu itu kan jelas kan kayak kita tuh saling diskusi gitu, saling brainstorming gitu dari ChatGPT-nya supaya kita tuh menghasilkan suatu artikel yang bagus gitu. Nah kalau kamu kayak gitu tuh setuju nggak kayak gitu tugas-tugas kayak gitu, Jess? Kalau menurut saya itu balik lagi tergantung ke masing-masing pribadi gimana cara pemakaiannya. Menurut saya itu kalau misal kan tadi Pak Mugi menyuruh kita untuk mengerjakan tugas-tugas cerpen. Nah, tugas-tugas cerpen itu kan sebelumnya itu sudah pasti tugas-tugasnya itu udah ada misalnya. Iya. Pasti. Tugas yang udah itu sudah ada dibuat menjadi artikel. Nah, tugas yang sebelum ada itu kita bisa lihat dulu dari sudut pandang muridnya nih. Sudut pandang muridnya itu menggunakan AI itu sebagai brainstorming atau justru sebagai untuk tinggal cetak dan tinggal copy dan tinggal paste saja ke dalam tulisannya gitu sih menurut saya. Jadi tergantung dalam pribadi masing-masing, pandangan pribadi masing-masing terhadap AI ini gimana. Oke, kalau gitu. Tapi pikir-pikir nggak mungkin lah kita masuk akal nggak sih kalau kita sebagai manusia udahlah nyalin ChatGPT yang penting dapat nilai, nggak dipikir dulu apa gitu yang kita nulis. Mungkin saja, karena gini, saya juga begitu. Jadi saya hanya tinggal mengetikkan prompt kepada misal apa yang kamu pakai. Aku mah lebih seringnya Gemini sih. Gemini. Oke. Misal saya itu memakai Gemini nih. Nah, saya pakai Gemini nih. Saya tulis misal mau buat apa? Buat cerpen lah. Cerpen, oke. Misal tolong buatkanlah cerpen tentang Nah, dalam sekejap itu aja, itu semua yang kita tahu itu langsung muncul. Iya, langsung muncul. Yeah. Nah, saya tinggal salin. Nah, tergantung pribadi masing-masing. Kalau kamu tuh gimana tuh? Kalau aku itu bagus sih. Mungkin karena dari debat kemarin itu nggak yang kamu kontra, kamu pro, aku kontra kan. Nah, dari situ tuh aku kayak refleksi tahu kayak AI ini tuh bisa buat brainstorming gitu. Nah, setuju nggak guys? Nanti kalian tuliskan di kolom komentar ya guys. Nah, anyway kita lanjut. Kalau aku sih di sekolah ya kayak misalkan ada tugas dikasih pakai ChatGPT lah atau Gemini. Nah, pasti aku dilihat dulu ini bagus nggak ya tulisannya. Kalau nggak bagus pasti aku minta lagi ChatGPT. Nanti itu kita kayak saling sharing. Misalnya, ini kurang itu gitu. Atau ini aneh, atau kata-katanya aneh, terlalu formal, terlalu aneh, terlalu buat kuliah lah, atau buat apa lah gitu, Jess. Nah, kalau aku mah kayak dipikir dulu gitu buat nulis-nulisnya.
Nah, kalau kamu sendiri gimana? Nah, Langsung tadi kan saya sudah bilang, Iya. saya sudah bilang nih, tergantung kepada pribadi masing-masing mau menggunakan AI itu untuk sebagai brainstorming ataupun sebagai yang langsung cetak salin. Nah, tadi kan kamu bilang nih, kalau kamu ini menggunakan itu untuk apa? Untuk brainstorming nih, jadi misal ada kamu bikin tulisan cerpen, nah misal kamu kurang apa nih ininya, jadi kamu mengetikkan prompt lagi keluar. Nah itu sebenarnya itu sistem-sistem AI itu nggak begitu nih dalam cara kerjanya. Cara kerjanya itu sebenarnya kan kamu mengedit supaya misal tulisannya tolong ubah menjadi anak-anak sekolah SMA. Iya. Nah AI atau Gemini yang kamu pakai ini menggunakan kembali yang sudah ada. Jadi yang sudah ada, misal kamu ada seseorang yang menuliskan itu dituliskan kembali oleh Gemini. Jadi satu pola gitu. Walaupun kamu misal berbeda-beda kamu mengetikkannya, tetapi tetap satu pola dalam satu lingkaran itu, lingkaran yang namanya Gemini AI itu. Iya sih, tapi kalau aku sih kepikiran, kan pasti kita punya ide-ide. Ya kayak tadi sih yang baik lagi yang aku bilang. Pasti kadang aku juga pernah kayak gitu, pengen nyalin langsung. Cuma dipikir-pikir kok aneh ya ini. Jadi apa kayak diskusi terus si ChatGPT-nya tuh bilang, oh iya boleh, ide bagus. Nah jadi gitu kayak lebih bagus gitu. Nah kalau aku mau nanya nih, kalau teman-teman kamu nih pengetahuan kamu gimana nih? Langsung nyalin nggak kayak si Kevin gitu? Oh boleh nih, saya contohnya satu teman saya yaitu siapa ya, Enzo Kevin. lah, Enzo aja Enzo. Enzo nih, dia itu kan termasuk ke orang-orang yang pemalas gitu ya, bisa saya bilang nih pemalas nih. Nah kenapa sih pemalas nih? Karena saya lihat-lihat ini kan teman saya Enzo nih, misal dikasih tugas apa yang sederhana aja, tugas Cerpen misal tadi, cerpen aja, oke, tugas cerpen. Dia disuruh suruh tugas cerpen, dia buka handphone, pakai AI, tulis tinggal tolong buatkan saya cerpen. Nah, jadi gitu, kalau saya buatkan cerpen, dia nggak brainstorming atau apapun, dia nggak ubah apapun, jadi dia langsung tulis salin, langsung kumpulkan ya gitu sih. Palingan kalau teman-teman saya mah. Iya sih, kalau ya tergantung orangnya lagi ya, balik lagi Iya, sendiri ya. betul. Ya tergantung, misalnya kayaknya aku pasti yakin sih kalau kayak ranking-ranking atas gitu. Pasti dipikir dulu nggak sih kalau sebelum nulis tuh ini kira-kira bagusnya gimana gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau kalian nih guys yang nonton nih yang secara online, nanti kalian komentar ya, kalian tuh gimana gitu. Pakai AI-nya, pakai ChatGPT langsung nyalin atau dipikir dulu nih, di brainstorming dulu nih biar idenya kreatif nih. Oke lah, segitu aja Jason. Oke, siap. Makasih banyak Pisan atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan menyaksikan podcast kita Talkative Trinitas. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Pernah banget dan sering banget ngerasain apa itu FOMO, kayak ngelihat temen posting ini aku pengen ikutan, ngelihat temen jalan-jalan sini aku pengen ikutan, ngelihat temen beli makanan ini aku pengen ikutan, kayak segala rasanya semuanya ada yang kurang kalau misalnya belum ngikutin tren yang lagi berjalan gitu.